Halo anak-anak, apa kabar? Kali ini kita berjumpa dalam pelajaran 4.3 untuk mempelajari melindungi diri sendiri dari energi termal. Sudah siap untuk belajar? Ayo kita mulai untuk belajar. Tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah menyelesaikan pelajaran ini, kamu diharapkan dapat mengetahui bagaimana melindungi diri sendiri dari energi termal dan juga mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Kosakata yang akan kita pelajari hari ini yaitu mudah terbakar. Artinya, bisa tersulut api dengan gampang. Pelindung panas. Pernahkah kamu melihat ibumu memanggang kue? Ketika kue sudah siap, kue sangatlah panas. Bagaimana ibumu mengeluarkannya dari oven ketika begitu panas? Biasanya ibumu akan memakai sarung tangan oven. Ini dia sarung tangan oven. Apakah sarung tangan oven itu? Bagaimana ia membantu ibumu mengeluarkan kue yang sangat panas dari oven? Sarung tangan oven terbuat dari bahan yang tebal yang digunakan untuk memegang piring panas dari oven. Sarung tangan oven akan melindungi tangan ibumu dari energi termal pada piring panas yang dapat melukai jika ia tidak menggunakan sarung tangan. Efek energi termal pada benda gas. Apakah kamu tahu yang dimaksud dengan tatakan kaki tiga? Tatakan kaki tiga adalah sebuah objek yang diletakkan di antara mangkuk atau piring dan meja makan. Biasanya untuk melindungi meja agar tidak rusak oleh energi termal. Sebutan tatakan kaki tiga juga dapat digunakan untuk tripod yang mengangkat atau menahan panci di atas batu bara yang menyala. Tatakan kaki tiga berbahan logam. Biasanya memiliki struktur seperti tripod dengan 3 kaki untuk menahan piring atau panci di atas permukaan meja. Sebuah tatakan kaki tiga menghentikan goyangan piring atau panci pada permukaan yang tidak rata. Efek energi termal pada benda padat yang akan kita bahas kali ini sangat penting bagi kita untuk mengikuti petunjuk keselamatan ketika menggunakan peralatan pemanas dan memegang bahan yang panas. Paling baik jika terdapat orang dewasa yang mengawasi ketika memegang peralatan listrik atau peralatan pemanas apapun. Kita tidak ingin kecelakaan terjadi ya. Kira-kira apa yang perlu dilakukan ketika kebakaran terjadi? Mengadakan latihan dalam menghadapi kebakaran di sekolah sangatlah penting untuk menjaga keselamatan siswa. Siswa akan diajari ketika latihan mengenai apa yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran di sekolah. Jadi, jika lain kali mereka mengadakan latihan dalam menghadapi kebakaran di sekolah, pastikan kamu menyimak dengan baik. Namun, bagaimana jika terdapat kebakaran pada tempat tinggalmu? Jadi, juga penting bagimu untuk mengetahui jalan menuju tempat yang aman ketika terdapat kebakaran di tempat tinggalmu. Kamu harus berbicara dengan orang tuamu mengenai hal ini dan mencari semua kemungkinan jalan yang akan mengantarmu maupun keluarga dan temanmu ke tempat yang aman. Jika kamu tinggal di apartemen dengan lift, kamu sebaiknya tidak menggunakan lift. Ketika terjadi kebakaran, gunakan tangga atau pintu keluar lainnya. Kemungkinan salah satu pintu keluar tidak dapat digunakan karena api atau asap. Oleh karena itu, kamu perlu mengetahui di mana pintu keluar lainnya. Dan jika kamu tinggal di gedung apartemen, kamu perlu mengetahui jalan terbaik menuju tangga atau pintu keluar lainnya. Ini dia petunjuk keselamatan jika kamu berada di dalam sebuah kamar dengan pintu tertutup. Ketika terjadi kebakaran, kamu perlu mengambil beberapa langkah ekstra. Periksalah untuk melihat apakah energi termal atau asap masuk melalui celah-celah pintu. Kamu memeriksanya apakah terdapat kebakaran di sisi lainnya. Jika kamu melihat asap melalui celah bawah pintu, jangan membuka pintu. Jika kamu tidak melihat asap, peganglah pintu. Jika pintu terasa panas atau hangat, jangan membuka pintu.
Jika gagang pintu terasa dingin dan kamu tidak melihat sedikit pun asap di sekitar pintu, kamu dapat membuka pintu dengan hati-hati dan perlahan. Jika tidak terdapat asap atau energi termal ketika kamu membuka pintu, pergi menuju jalan keluar. Jika kamu melihat asap di rumah, tetaplah membungkuk berdekatan dengan lantai saat berjalan ke pintu keluar. Dalam kebakaran, asap dan udara berbahaya menyakiti lebih banyak orang daripada api yang sebenarnya. Kamu akan menghirup lebih sedikit asap jika berdekatan dengan lantai. Jika kamu tidak bisa keluar dengan cepat karena api atau asap yang menghalangi jalan keluar, kamu harus berteriak minta tolong ya. Kamu dapat melakukannya dari jendela yang terbuka atau hubungi pemadam kebakaran jika kamu sedang memegang telepon. Pakaian seseorang dapat terbakar ketika terjadi kebakaran atau kejadian yang tidak disengaja, seperti tidak disengaja menginjak lilin. Jika hal ini terjadi, jangan lari. Sebaiknya berhenti, baring di lantai, tutup wajahmu dengan tangan, dan bergulinglah. Dengan begini akan menghentikan udara dan memadamkan api. Cara mudah untuk mengingat hal ini adalah berhenti, baring, dan guling. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Kamu dapat melakukan bagianmu untuk menghentikan kebakaran dengan cara tidak memainkan korek api dan sumber api lainnya. Menjauh dari perapian, lilin, dan kompor. Dengan mengikuti saran sederhana ini, kamu akan melakukan pekerjaan penting, yaitu menghentikan kebakaran dari awal. Mudah terbakar berarti bisa tersulut api dengan gampang. Hati-hati ya anak-anak. Anak-anak, itu dia pelajaran 4.3 sudah selesai. Ayo belajar lagi agar kamu makin mengerti ya. Semangat untuk belajar!